Seorang pengemis masuk ke restoran. Dia menyapa, dan kelihatannya sudah sangat kelaparan. Pelayan pun langsung mengaturnya tempat duduk. Melihat adegan ini, bosnya langsung keluar dan berteriak, meminta si pengemis untuk segera keluar. Ternyata, di sini adalah restoran mahal. Hari ini adalah hari pengecekan. Bila restoran performanya bagus, bos akan mendapatkan bintang. Semakin banyak bintang, maka akan semakin banyak pelanggan yang datang. Bos tidak ingin karena pengemis ini masuk mempengaruhi restorannya, sehingga dengan cepat mengusir pengemis itu keluar. Dan di saat yang bersamaan, seorang wanita berjalan masuk. Bos langsung menyuruh pelayan untuk mengaturnya ke tempat yang tidak terlihat. Dia tidak ingin inspektor itu melihat si pengemis. Pelayan mukanya penuh dengan rasa bersalah, dan mengaturnya ke tempat pojokan. Kemudian bos langsung mengubah ekspresinya, dengan ramah melayani inspektor, dan menjelaskan dengan rinci. Di sisi lain, pengemis terus-menerus memanggil untuk memesan makan. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Suaranya mulai mengganggu si wanita. Bos dengan emosi menghampirinya, dan memarahinya untuk jangan mencari ribut. Pengemis berkata dia hanya ingin memesan makanan. Ekspresi bos yang sudah tidak sabar pun berkata, "Mau makan boleh tapi harus bayar duluan. Kalau enggak, kami tidak akan memberimu makanan." Kalau orang biasa yang menerima sikap seperti ini pasti akan langsung pergi. Tapi pengemis ini tidak. Dia pun membayarnya. Bos yang melihat uang, perasaannya mulai agak membaik. Dia menyuruh koki untuk membuatkan sandwich. Tapi pengemis tidak menyukai pesanan itu. Bos pun melihat dan memarahi pengemis. "Kamu sudah sangat beruntung saya perbolehkan makan di sini. Jangan mencari banyak masalah." Pengemis itu pun tidak bisa apa-apa. Memangnya pelayan yang untuk memesankannya makanan tidak ada ya? Identitas yang berbeda. Haruskah dilayani dengan orang yang berbeda? Wanita yang tadi datang itu memakan makanan utama dan hidangan penutup. Sedangkan pengemis yang duluan sampai itu hingga sekarang masih belum ada makanan yang datang. Pengemis tidak berhentinya mengetuk meja. Dia sudah tidak sabar lagi. Bos dengan tersenyum menjelaskannya kepada si wanita. Kemudian dia meninggalkan tempat dan menghampiri si pengemis. Dengan emosi bertanya sebenarnya maunya itu apa. Saat itu pelayan mengantarkan sandwich. Tapi itu sama sekali bukan yang dia inginkan. Dia menyuruh bos untuk memberikannya hidangan penutup. Bos pun semakin emosi. "Dengarkan aku pria tua, kamu dari awalnya harusnya sudah diusir dari sini." Pengemis itu hanya diam saja. Adegan berganti. Bos berkata ke wanita untuk memberinya 2 bintang. Ternyata dia hanyalah orang biasa yang suka menulis catatan. Bos pun terkejut. Jadi siapa inspektor sebenarnya? Di saat itu, pengemis mengambil bintang satu-satunya restoran tersebut, dan berjalan keluar dari dapur belakang. Bos pun semakin emosi. "Apa? Hari ini kau sudah mau ribut berapa kali?" Dia ingin merebut bintangnya, tapi pengemis itu menghindar, dan mengeluarkan kartu namanya. Ternyata, bos terkejut. Ternyata dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Agar tertolong, bos menyuruh mereka untuk mengantarkan hidangan penutup kepada si pengemis. Tapi ia langsung menolaknya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Pengemis itu membawa pergi bintangnya, dan membagikan kartu namanya, mengatakan ke pekerja di sana yang ingin mencari tempat lebih bagus untuk bekerja. Boleh hubungi dia kapan saja. Dan bos diperingati. Para pekerja kabur. Kira-kira hidupnya mulai runtuh. Sikapnya yang seperti itu, hingga nama-nama pekerjanya pun dia tidak tahu. Sampai di sini, semua orang pasti mengerti. Hargai orang lain, juga menghargai diri sendiri. Ikuti terus film saya. Kita ketemu lagi besok.